Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast COVID versus Everything. Ya, kami dari kelas 10 MIPA 1 SMA Kasih 1 Surabaya. Perkenalkan, saya hostnya, saya Mas Basiri Minggus. Terus ada ini Gilbert Judianto, nomor absen 19. Terus ada Aurelia Chandra Sulistyo, absen 4. Ada Kenichi Gozali, absen 26. Ada Jessica Wijaya, absen 25. Dan Dewi Suhartanto, absen 20. Nah, di sini kami akan membahas tentang pandemi COVID ya, dan juga dampak-dampaknya dari pandemi ini dalam kehidupan kami, dalam aspek-aspek yang akan dibahas di podcast pada hari ini. Oke, jadi aspek yang pertama yang akan kita bahas itu akan dibawakan oleh Kenichi Gozali, yaitu tentang aspek kesehatan. Mari kita dengarkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang dampaknya pandemi ini kepada aspek kesehatan. Kesehatan adalah salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan. Jadi pada saat COVID-19 ini adalah penyakit, jadi kesehatan kita harus ingat untuk tetap bagus dan tidak terpengaruhi walaupun kita di rumah. Pertama, kita bisa berjaga tubuh kita dengan untuk rajin berjemur dan minum vitamin-vitamin agar bisa menjaga kesehatan fit badan kita. Dan juga harus bisa olahraga di rumah seperti yoga dan lain-lain. Tidak boleh keluar dari rumah karena itu dapat membuat kita terkena COVID-19, itu lebih bahaya. Jadi jika kita terkena COVID-19 gejala pertamanya seperti membuat kita sedikit mungkin pusing atau juga tidak bisa merasakan makanan. Dan jika virus COVID-19 di tubuh kita parah, akan menjadi demam dan juga nyeri di tulang kita. Pada pandemi ini yang sangat bahaya adalah jika kita sakit COVID-19 yang parah, rumah sakit hampir selalu penuh gara-gara juga banyak orang lain yang sakit. Jadi lebih baik kita hindari penyakit ini. Jika rumah sakit penuh, di rumah untuk menangani penyakit yang cukup parah tidaklah gampang. Jadi usahakan untuk persiapkan lebih baik agar dapat menghindar dari COVID-19 ini. Jadi bagi orang juga yang harus berobat ke luar negeri gara-gara penyakit khususnya transportasi atau luar negeri tidak menerima orang dari luar negeri untuk memasuki negaranya karena bahaya COVID-19. Jadi ingatlah untuk menjaga diri kalian sendiri masing-masing. Terima kasih. Oke, makasih atas informasinya dari Kenichi tentang aspek kesehatan ya di tentang pandemi ini. Oke, selanjutnya kita juga akan mendengarkan pembahasan tentang aspek sosial, gimana sih dampaknya pandemi COVID ini di aspek sosial yang akan dibawakan oleh Caca atau Jessica Wijaya di sini ya. Mari kita dengarkan. Oke, halo teman-teman. Jadi COVID itu kan pasti berdampak banget ya sama sekitar kita. Pernah dengar nggak ungkapan tentang manusia makhluk sosial? Kalian tahu nggak itu artinya apa? Nah, artinya itu manusia merupakan makhluk yang memiliki hubungan timbal balik dan saling bergantung dengan manusia lainnya. Sangat miris kan ya kalau pandemi ini malah tanda kutip memutus relasi kita sebagai manusia dengan sesama. Nggak boleh berkumpul, harus berjaga jarak, bahkan buat ngomong-ngomong aja nggak bebas. Pasti ini sangat berbanding 180 derajat dengan kehidupan kita selama ini. Alhasil kita harus menciptakan kehidupan normal yang baru. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo dalam Zoom Kongres Kebangsaan di MPR RI Kamis 28 Oktober 2021 pernah berkata, pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita tentang posisi sentral kita sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa selamat sendirian. Maklum yang hanya bisa selamat kalau semua diselamatkan. Oh, apa ya maksudnya kalau boleh dijelaskan? Nah, maksud beliau itu, pandemi dalam waktu jangka yang sangat lama ini, sejak 2019 akhir ya, itu mengajarkan pada kita secara perlahan-lahan kalau nggak ada yang bakal bebas dari resiko terkena virus COVID-19 ini. Sampai semua orang pernah terkena dan terbebas dari virus ini. Nggak bisa dipungkirin kalau pandemi ini emang nggak bakal selesai dalam waktu dekat. Tapi bersatu kita teguh.
Tidak dengan fisik, melainkan dengan hati. Solusi pandemi ini kebersamaan dan kekompakan satu sama lain. Oke, berarti pandemi COVID-19 ini juga mengajarkan kepada kita yaitu tentang betapa pentingnya untuk saling mengingatkan dan juga saling membantu dan mendisiplinkan sesama. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Caca mengenai aspek sosial ya. Kita sekarang akan lanjut kepada aspek pendidikan yang akan dibawakan oleh Aurelia Chandra. Silakan. Halo, saya akan menjelaskan secara singkat tentang dampak COVID ini di bidang pendidikan. Efek dari pandemi COVID ini ya, pastinya juga mengubah pendidikan di Indonesia ya, dengan drastis bahkan. Edukasi secara online yang diperkirakan akan ada di tahun-tahun ke depan aja udah mulai dijalankan sejak awal tahun 2020, bahkan sampai full online. Siswa-siswi tidak diperbolehkan ke sekolah dan juga bisa menuntut ilmu dari rumah masing-masing. Kebijakan yang mendadak ini pastinya juga membuat kekacauan di dunia pendidikan, yaitu ketidaksiapan pelaksanaan pembelajaran daring ini. Tapi untungnya setelah hampir 2 tahun dengan pembelajaran dari balik screen gadget ini, akhirnya pembelajaran daring ini mulai menjadi normal, meskipun masih kurang efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Contohnya, dari ketidak-efektifan itu adalah murid-murid tak bisa diawasi secara langsung, sehingga para siswa pun bisa melakukan hal-hal lain saat pembelajaran yang bisa mengganggu perkembangan dalam pembelajaran mereka, baik itu pendidikan akademis maupun pendidikan karakter. Di awal tahun 2022 ini, beberapa sekolah juga sudah mulai menerapkan sistem pembelajaran hybrid, di mana sebagian siswa diperbolehkan masuk sekolah, sementara sebagian lainnya tetap secara daring. Bahkan ada juga sekolah yang melaksanakan full offline. Tapi sayangnya, penyebaran virus COVID-19 ini naik kembali dengan berbagai varian baru dan memakan banyak korban. Ya, otomatis pendidikan juga terpaksa dilakukan secara online kembali. Dan podcast ini jadi salah satu hasil kegiatan pembelajaran daring tersebut. Oke, terima kasih Aurelia. Tentang aspek pendidikan tadi ya, itu cukup jelas tadi sudah dibahas, dan kemudian kita akan lanjut mendengarkan mengenai dampak dalam aspek ekonomi yang akan dibawakan oleh Heli. Oke, hai, perkenalkan aku Heli. Ayo kita ngobrol-ngobrol dikit tentang dampak COVID-19 ke ekonomi yuk. Kita kan udah tahu bahwa dari segi ekonomi, pandemi COVID-19 pasti sangat mempengaruhi ya. Yang saya lihat adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat melemah secara luas. Karena kan ada PPKM, ada aturan bahwa kita gak boleh keluar-keluar, jadi otomatis kegiatan ekonomi menurun secara signifikan. Contohnya toko-toko sama mal-mal makin sepi, terus restoran juga, ya intinya begitulah. Lalu angka investasi menurun juga di berbagai sektor usaha. Pandemi ini kan bikin situasi ekonomi jadi unpredictable. Jadi banyak yang ragu-ragu memulai investasi. Dulu sebelum pandemi, investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel, kuliner, dan lain-lain cukup ramai, tapi sekarang turun secara drastis. Tentunya bukan hanya masyarakat yang mengalami ini, tapi pemerintah juga. Penerimaan pajak pemerintah jadi menurun, dan perkembangan ekonomi negara jadi melambat. Kan pemerintah udah merencanain berbagai program dan proyek. Nah, karena tekanan penerimaan sektor pajak gak bisa dilaksanain. Jadi, anggaran harus direalokasi dan di-refocusing. Terus ada pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa, dikarenakan PPKM dan aturan pembatasan ketemu-ketemu. Semua pihak bisnis jadinya terpaksa untuk beradaptasi dengan bisnis model yang berganti. Poin terakhir yang saya ingin mau sampaikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita kan udah gak bisa tatap muka ya, jadi terpaksa harus menggunakan teknologi. Kalau tidak, ya sulit berkomunikasi. Teknologi ini udah menjadi kebutuhan. Ya, kayak kita sekarang ini ngobrol-ngobrol lewat podcast dan gak bisa tatap muka. Ngomong-ngomong, aku penasaran nih, apa pendapat kalian tentang dampak ekonomi ke COVID-19? Ya, gimana ya? Tentu COVID itu kan juga membatasi kita bertemu tatap muka dengan orang lain ya. Jadi ya
tentu pekerjaan-pekerjaan yang misal seperti pilot, terus misal seperti waiter, waitress itu pasti juga berkurang dan banyak yang di PHK kan ya. Nah itu Iya, betul sekali. pasti akan mengakibatkan kerugian yang lumayan besar. Ya itu saja sih dari saya. Gimana kalau yang lain? Ada opini lain? Ya, ayo guys. Mungkin dari saya ya sangat berdampak sih menurutku saya ya. Tambah berat badan juga agak off topic ya, tapi ya COVID ini sangat berdampak ya bagi saya. Ya itu sih dari saya. Oke, terima kasih Debbie. Nah, terus selanjutnya ini adalah topik yang cukup unik yang akan dibawakan oleh Gilbert ya, yaitu tentang seni budaya. Ya kan kita kan tahu negara kita ini kan majemuk, banyak budaya, banyak suku-suku dan agama ya kan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Gilbert mengenai gimana sih dampaknya COVID itu seni budaya dalam seni budaya. Silakan. Oke. Jadi pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir ini berdampak serius terhadap kelangsungan hidup seniman dan pekerja seni budaya saat ini. Nah, selain memberikan hanya sekedar bantuan dana, menurut saya pemerintah dan teman-teman kayak harus mempersiapkan suatu program jangka panjang untuk memperbaiki ekosistem seni budaya saat ini. Juga karena seni budaya saat ini sudah bisa dilihat mulai memudar karena banyak orang yang tidak bisa melaksanakan acara seni budaya yang secara offline. Jadi menurut saya kita perlu menyiapkan suatu program jangka panjang. Nah, Koalisi Seni Budaya berpendapat bahwa pemerintah perlu menyiapkan skema pemulihan tersendiri yang sesuai dengan karakteristik kegiatan seni, yang terutama tidak berskala industri. Apalagi karya seni terbukti telah membantu banyak orang untuk bertahan semasa pandemi ini. Koalisi Seni Budaya melihat belum ada upaya berarti dari pemerintah daerah untuk membantu seniman-seniman seni budaya agar tetap dapat menjalankan kegiatan seni di tengah situasi pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari tidak adanya solusi dari pemerintah daerah bagi para seniman budaya yang masih ingin berkegiatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan saat ini atau PPKM. Nah, kegiatan perkantoran, perdagangan, dan keagamaan masih mendapat toleransi kapasitas sekitar 50 hingga 75% dari kondisi normal. Namun kegiatan seni budaya tidak mendapatkan perlakuan serupa. Kegiatan seni budaya justru dikategorikan berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga nyaris mustahil diberi izin. Nah, menurut saya, kami menyarankan pemerintah daerah untuk membuat sebuah mekanisme khusus yang didukung dengan protokol kesehatan dan infrastruktur memadai, seperti kayak taman budaya, agar kegiatan seni masih tetap dapat dilaksanakan selayaknya kegiatan lainnya yang ditoleransi ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan share screen data-data tenaga kerja seni-seni budaya yang terdampak oleh COVID-19 usahanya. Oke. Teman-teman, berikut merupakan data dari Kemenparekraf yang menunjukkan data-data seniman seni budaya yang terdampak oleh COVID-19. Ini bisa dilihat tandanya, yang orange menandakan total orang-orang yang terdampak, yang ungu yang orang informal terdampak, dan yang ungu tua adalah seniman yang dirumahkan, sedangkan yang merah tua merupakan orang-orang seniman yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Bisa dilihat ada beberapa kategori yang saya share screen. Nah, itu merupakan dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 terhadap seniman-seniman saat ini. Nah, sekarang diperlukan adanya adaptasi selama pandemi ini. Saya simpulkan ada 3 yang bisa kita lakukan untuk adaptasi bagi para seniman pada saat pandemi. Yang pertama ada shifting to digital. Nah, shifting to digital ini dapat menguntungkan para seniman juga karena memenuhi kompetensi yang dibutuhkan terutama pada saat masa pandemi saat ini. Juga konservasi atau preservasi yang lebih baik dari sebelumnya, dan efisiensi rantai proses dari produsen hingga konsumen seni budaya. Yang kedua ada creative hub.
Nah, membentuk Creative Hub ini guna memudahkan dalam berkolaborasi, pendataan, dan perizinan. Nah, juga menguntungkan bagi para seniman karena Creative Hub ini dapat memudahkan kita semua untuk melakukan kolaborasi antar seniman dan juga pendanaan bersama. Yang ketiga ada reinventing the trend. Nah, ini dengan melakukan penguatan ikatan dengan konsumen dan melakukan analisis tren untuk lini utama produk ini. Nah, kenapa kita harus melakukan reinventing the trend? Karena menguntungkan bagi para seniman juga. Antara lain ada penggalian kembali konsep bisnis. Juga yang kedua ada promosi untuk menguatkan ikatan dengan konsumen. Ketiga ada analisis kembali lini produk. Nah, sedikit saya jelaskan tentang shifting to digital. Nah, apa bedanya dari masa normal dan pandemi saat ini? Nah, pada saat normal, penggunaan platform digital setiap tahunnya mengalami peningkatan. Itu pada saat normal. Jadi, itu sangat memungkinkan bagi kita, terutama pada saat pandemi, untuk melakukan shifting to digital bagi para seniman-seniman dan pelaku industri kreatif lainnya. Creative Hub. Nah, pada saat sebelum pandemi, Creative Hub ini sudah ada tumbuh kesadaran untuk membangun jejaring dalam medan kreatif yang dilaksanakan secara bersamaan. Oke, dan saat pandemi ini, Creative Hub bukan menjadi solusi yang secara langsung dapat terlihat hasilnya, tapi di sini Creative Hub dapat menjadi wadah bagi pengembangan konsep, penguatan jejaring, dan membangun kolaborasi dengan sesama seniman di masa pandemi. Nah, yang reinventing the trend pada saat masa normal, ya biasanya orang-orang menjalankan bisnis industri seni budaya seperti biasanya dan bisnis yang mengikuti industri yang sedang tren. Nah, pada saat pandemi sekarang perlu melakukan analisis produk kembali terhadap tren-tren yang sudah terkenal di masa lalu dan juga memetakan kembali kluster industri yang dapat saling menguatkan posisi karya atau produk. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah tutur kata Bapak Max. Oke, terima kasih. Oke, Gilbert. Oke, yang terakhir ini saya akan bahas tentang aspek keagamaan. Jadi kan tentu agama itu kan tiap agama punya ritual-ritualnya sendiri ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini kan tentu jadi lebih susah untuk bertemu dengan satu sama lain. Jadi kan tentu mungkin kita punya cara untuk mengatasi itu ya dengan streaming. Kan kalau gereja kan sekarang gereja ada yang streaming, ada yang lewat YouTube kita bisa nonton khotbah dari pendeta. Kalau misalnya yang ya agama-agama lain kan juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, simpelnya di aspek ini itu ada dua sisi ya. Jadi yang pertama itu kan tentu agama ini kan suatu tempat di mana bisa saling memotivasi, kita bisa saling membangun untuk mengatasi pandemi ini. Tapi juga ada sisi yang lain, yaitu ada orang-orang yang mengatasnamakan agama yang justru membuat keributan dan akhirnya juga tidak membangun dan malah menjatuhkan satu sama lain. Nah, contohnya itu kan kalau misal waktu itu ada kalau di Kristenan itu kan ada yang bilang kalau misal vaksin COVID itu mengandung chip antikris ya, itu kan benernya kan hoax saja, dan tapi hasilnya kita bisa lihat banyak orang-orang di luar sana yang kehasut oleh informasi seperti itu dan akhirnya mereka nggak mau vaksin, dan itu sungguh merugikan bagi orang lain ya kan. Kalau misalnya mereka kena pun juga mereka yang mengalami kerugian tersendiri ya kan. Nah, jadi dari aspek keagamaan ini sebenarnya ya cukup simpel kalau misalnya kita mau mengikuti ajaran agama kita sendiri. Karena saya tahu bahwa agama itu nggak ada yang jahat ya kan. Cuman orang-orangnya aja yang mengatasnamakan agama mereka sebagai suatu topeng untuk berbuat kejahatan. Jadi ya kita harus melihat, kita harus membantu sesama kita juga harus peduli kepada sesama kita. Yaudah, sekian dari saya. Apakah sudah clear? Clear ya? Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa dari narasumber kita ya yang seusian dengan kita.
kita akan tanya-tanya kepada mereka mengenai bagaimana pandemi ini mengubah hidup mereka. Oke, mari kita dengarkan. Halo saudara Davin, gimana kabarnya hari ini? Baik apa enggak? Halo, baik. Nah, kita mau wawancara sedikit-sedikit ya ngomong-ngomong. Nah, pendapatmu tentang COVID-19 ini gimana, Davin? Kayak apa yang sudah mempengaruhi hidupmu gitu? Apa yang sudah terpengaruhi? Kalau COVID-19 ya pengaruhnya pasti banyak ya. Pertama, lingkungan sekolah itu berubah. Circle pertemanan itu kan juga jadi ada yang beda, habis itu suasana sekolah beda, mau ngelakuin apa-apa harus pakai masker, terus juga ada kayak ekstra gitu jadi nggak bisa gitu. Baik. Mungkin dari Max mau menanyakan sesuatu, Max? Ya, gimana kemudian efeknya kalau COVID ini, pandemi ini, apa efeknya dalam kehidupanmu, saudara Davin? Kalau efeknya ya yang pertama ini hidup saya udah pasti berubah ya. Pola hidup itu udah pasti berubah. Biasanya yang bangunnya itu kadang kalau setiap hari sekolah itu pagi, sekarang jadi mepet-mepet. Terus habis itu untuk pertemanannya itu kan jadinya kan nggak bisa ketemuan, jadi kayak ada kalau misalnya sekali ketemu itu ada rasa canggung gitu. Kemudian juga kesehatan tubuh ini juga harus diperhatinkan, soalnya kan di rumah terus mungkin jarang olahraga, seperti itu sih efeknya. Lebih ke arah kesehatan, kehidupan sehari-hari sama sosial gitu. Oke, terima kasih saudara Davin. Panjang umur, sehat selalu. Oke, sama-sama. Terima kasih atas waktunya, Davin. Oke. Halo Eugene, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Oke, kami mau nanya ya, sejak pandemi ini, terutama pandemi COVID ya, itu apa yang sudah berubah di hidupmu? Dari segi apapun boleh dah. Kalau bahas COVID, tentu yang paling pertama termuncul di otak saya itu pasti kegiatan ya. Yang biasanya saya bisa melakukan kegiatan di luar rumah gitu, mungkin olahraga atau mungkin jalan-jalan bersama teman, sekarang harus tetap di rumah gitu. Segala kegiatan harus dilaksanakan dari rumah. Bahkan sekolah yang biasanya bertemu dengan teman-teman dari Senin sampai Jumat atau Sabtu, sekarang jadi di rumah, tatap-tatapan secara online ya. Tentu sangat berubah lah hidup saya yang sebelumnya interaksi secara langsung, sekarang harus berinteraksi secara media sosial gitu, virtual. Oke, kalau gitu kangen nggak ketemuan sama teman-teman gitu? Kangen nggak ketemuan tetap muka langsung kayak udah zaman nggak ada COVID gitu loh? Tentu sih kangen banget sih ya, soalnya kan kalau misalnya bisa ketemu gitu kan bisa bercanda bareng gitu, bisa bermain bareng gitu. Mungkin kalau di sekolah, kalau kerja kelompok gitu mungkin bisa gampang gitu, daripada kalau online mungkin ada yang gangguan jaringan mungkin, atau mungkin ada yang ada ribut di tangga-tetangganya gitu mungkin, jadi emang agak menyusahkan gitu, dan kangen tentu pasti. Oke, terima kasih Eugene. Panjang umur saya selalu. Ya. Terima kasih Eugene. Halo Arvin, selamat siang. Selamat siang Gilbert Judianto. Jadi kan saya sudah interview beberapa teman-teman kami. Nah, pertanyaannya sama. Nah, untuk kamu saya buat spesial Arvin. Nah, oh iya Kak. Pada saat pandemi gini, COVID ya, terutama waktu pembelajaran jarak jauh itu biasanya banyak halangan kan. Waktu saat pembelajaran online ini biasanya mikrofonnya ada suara kipas angin dan yang cukup mengganggu buat sesama teman. Nah, kamu kebetulan pernah mengalami kejadian seperti itu kan, Arvin? Nah, benar sekali Gilbert. Apa yang harus kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi? Kayak apa yang bisa kamu lakukan gitu? Oke. Begitu saja Gilbert? Gitu. Oh iya. Kalau menurut saya, ya saya itu salah satu orang yang karena laptop saya ini kurang mendukung ya, jadi
kalau mikrofon saya bisa aja seperti ini ya, kurang berkualitas gitu ya suaranya. Nah makanya itu saya jangan ketawa-ketawa ya Gilbert ya. Ya makanya itu saya itu punya solusi. Kalau dari saya itu ya, karena ini sudah corona, jadi kita itu sering-sering di depan laptop ya. Jangan, kalau sering-sering di depan laptop itu harusnya ya kita juga semakin berkembang di depan laptopnya. Jadi itu kita lebih tidak gaptek lah, lebih bisa mengendalikan laptop ini semaksimal mungkin ya. Kalau dari saya itu solusi yang saya gunakan adalah menggunakan mikrofon eksternal ya. Kalau saya sekarang ini saya pakai HP, saya colokkan USB, masukkan ke laptop, makanya suaranya kan lebih enak kan daripada kalau suara sebelumnya yang saya contohkan itu kan ada suara kipas anginnya. Itu soalnya laptop saya itu di dalamnya itu dimasukin kipas angin, jadi itu juga berterobosan dengan suara mikrofonnya begitu. Sangat canggih ya Arvin, idenya sangat kreatif untuk menanggulangi saat pembelajaran jarak jauh. Oke, keren. Oke Arvin, keren ya ilmunya tentang teknologi, tentang komputer untuk di pandemi ini ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, pertanyaan selanjutnya dari kita ini mau tanya, apa upaya-upayamu selama pandemi ini untuk menghadang penyebaran COVID? Waduh, saya ini bukan expert dalam hal biologi ya. Mungkin kalau next Wesley Minggus bertanya ke guru biologi favorit saya ya, Pak Eko, itu mungkin bisa dijawab. Tapi kalau dari saya sendiri itu mungkin ya ini pemikiran pribadi saja. Itu kalau menurut saya melakukan yang namanya herd immunity ya. Yang pasti kalau herd immunity itu kan ada dua macam. Macam yang pertama itu kalian sengaja keluar tanpa pakai masker gitu ya supaya kena COVID. Terus kan kalau kena COVID itu jadinya kan punya sistem kekebalan tubuh. Itu yang pertama kalau kalian berani ya. Terus kalau yang kedua herd immunity itu ya gampangnya divaksin ya, dosis pertama dan dosis kedua. Dan itu nggak cuma pribadi, yang pasti namanya herd immunity berarti harus mengajak teman kalian juga yang belum divaksin untuk divaksin kedua. Sama kalau dari pribadi sendiri ya jangan keluar-keluar ya adik-adik ya, di rumah saja. Kalau nggak terlalu perlu ya di rumah saja. Terus kalau kangen sama teman ya bisa call pakai aplikasi begitu. Oke, terima kasih Benedictus Arvin atas tanggapannya. Terima kasih Benedictus. Terima kasih. Idenya sangat cemerlang ini, mengalahkan Albert Einstein ini pasti. Iya dong. Coba yang kerja di WHO seperti Arvin semua ya, pandemi pasti cepat berakhir guys. Iya, benar sekali. Terima kasih Benedictus. Sama-sama. Halo Amelie Benita, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat siang, kabar baik. Nah, kami dari kelompok 5 ingin wawancara sedikit-sedikit boleh ya Amel? Oke. Ya, silakan. Kami mau tanya tentang apa pandemi COVID ini sudah berdampak pada kehidupan sosialmu, Amel. Kayak bagaimana COVID ini berdampak terhadap kehidupan sosialmu? Oke. Ya, jadi tahun-tahun pertama COVID itu pas tahun 2020 itu kehidupan sosial itu langsung ganti gitu ya, jadi ke online. Jadi semuanya online. Jadi akhirnya aku pun mencari teman online, di mana akhirnya aku punya teman banyak online semua. Tapi terus sering berjalannya waktu, akhirnya teman-teman online itu udah nggak ada. Jadi sekarang itu adanya cuman kayak teman-teman yang in real life aja, cuman nggak banyak gitu. Oh, oke, cukup menarik kami. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari saya ya. Saya mau tanya tentang kehidupan beragamamu kan dari pandemi ini. Karena pandemi ini kan tentu jadi nggak bisa beribadah secara onsite ya, jadi harus online. Itu gimana tanggapan? Apakah itu mengubah cara berpikirmu tentang agama? Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya. Tentunya
karena nggak bisa ke gereja, nggak bisa onsite gitu, itu pasti sedikit banyak ya agak menghambat gitu ya. Cuman karena ibadah itu sudah online, ya seharusnya nggak terlalu berdampak gitu ya, apalagi ada kelompok sel di mana itu masih bisa saling support dalam hal tersebut. Dan sekarang sudah mulai offline kembali, jadi kehidupan beragama tidak terlalu terdampak sih menurut saya. Oke, terima kasih Ameli Benita. Panjang umur sehat selalu. Ya, Sorry. Selamat pagi Marcel, apa kabar Marcel? Selamat pagi. Oke, kami ingin interview sedikit boleh ya Sel? Kami ingin tanya bagaimana kayak COVID ini sudah mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari gitu Marcel? Oke. Ya untuk COVID ini ya, sebenarnya pertama paling berdampak itu ya tentang sekolah ya, kita nggak bisa, jarang, cuman hanya beberapa kali aja ketemu offline. Juga untuk kalau masalah bersosial gitu ya, karena saya dari dulu orangnya introvert, jadi ya sebenarnya kurang terlalu berpengaruh ya. Oke. Cukup ya dari Marcel. Oke, terima kasih Sel, jawabannya cukup menarik. Oke Marcel, ada pertanyaan dari saya. Saya mau tanya sedikit tentang COVID ini, ya kan? Ya. Menurutmu cara yang paling efektif untuk menghadang penyebaran COVID itu gimana? Tolong bisa dijelaskan pendapatmu gimana? Untuk menghadang supaya tidak tersangkit COVID ya, ya pertama ya pasti setiap hari, setiap keluar ada prokes, harus menjaga jarak. Juga kadang-kadang kalau misalnya saya ke tempat yang ramai gitu, kadang masker aja nggak cukup, mungkin pakai face shield juga biar lebih aman. Dan juga harus pastikan enggak tangan itu bersih dan jangan sering-sering sentuh muka gitu. Oke, terima kasih Marcel. Panjang umur sehat Jangan lupa selalu. vaksin juga. Terima kasih. Oke, Marcel. vaksin juga ya. Jangan lupa vaksin Marcel, sehat Ya. selalu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kita tentang podcast COVID versus everything ya. Oke, sebelum video ini berakhir, saya akan memberi tantangan kepada kalian para pendengar. Ya, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditunjukkan di sini. Oke, nanti buat kalian yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar, kalian akan mendapatkan hadiah voucher OVO. Oke? Nah, jadi batas pengiriman komentar itu pada tanggal 10 sampai 12 Maret ya. Kalau sudah tanggal itu udah nggak boleh ikut momen lagi. Nah, nanti pengundian akan kita tarik pada tanggal 12 sampai 14 Maret. Dan yang menang nanti akan kita DM di Instagram. Jadi jangan lupa untuk sertakan Instagram kalian di komentar. Oke, makasih dan salam sehat selalu. Yang lainnya, Salam sehat selalu. Dadah. Dadah.